Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke, sekali ini kita kedatangan sebuah laptop dengan model Lenovo IdeaPad 330 ya. Nah, jadi kasusnya di sini adalah pointer ataupun mousepadnya tidak berfungsi setelah dilakukan install ulang. Nah, jadi di sini user membawa sebuah laptop yang katanya sudah diinstal sama kawan atau kerabatnya. Tapi setelah diinstal mousepad tidak berfungsi. Di sini saya gunakan mouse eksternal ya. Nah, setelah kita cabut, pointernya juga hilang. Kemudian di mousepad kita coba, tetap tidak ada untuk di bagian mouse-nya atau pointernya. Nah, jadi kali ini kita akan coba lakukan perbaikan untuk laptop Lenovo IdeaPad 330 dengan kasus mousepad tidak berfungsi setelah kita install ulang. Oke, di sini kita pertama-tama cek di bagian versi Windows-nya terlebih dahulu ya. Kita tekan gambar Windows, kemudian R, dan di sini kita ketikkan WinPer atau versi Windows ya. Nah, di sini untuk Windows versionnya menggunakan versi 10 dan di bagian build-nya menggunakan 10240 dan untuk ini copyright-nya 2015 ya. Nah, jadi untuk kasus di sini kita akan coba install ulang kembali ya untuk Windows 10-nya menggunakan versi Windows terbaru atau Windows 10 terbaru ya. Nah, jadi setelah kita tahu untuk versi Windows-nya, sekarang kita akan coba lakukan install ulang kembali. Di sini saya lihat datanya kosong ya. Jadi aman ya ketika kita lakukan format. Nah, setelah kita pastikan untuk di bagian versi Windows-nya, kemudian kita matikan untuk laptopnya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya untuk USB flash disk yang berisi Windows 10 ya. Nah, kita colokkan terlebih dahulu. Tidak terlihat ya. Nah, sudah masuk. Kemudian di sini saya cabut ya untuk dongle untuk mouse eksternalnya. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, di sini saya masuk BIOS terlebih dahulu ya untuk memastikan flash bootnya atau booting awalnya ke flash disk ataupun ke hard disk ya. Nah, seperti biasa sebelum kita install ulang, kita pastikan untuk di priority bootnya ke USB ya. Nah, di sini sudah ke USB, kita close saja ya. Nah, setelah close, di sini akan langsung booting ke USB ataupun flash disk Windows-nya. Nah, di sini sudah masuk ke menu instalasi Windows. Di sini kita akan langsung pilih next saja ya. Kita pilih berikutnya, kemudian kita pilih install. Kita tunggu beberapa saat. Di sini saya percepat ya sebenarnya untuk proses loadingnya. Nah, di sini saya pilih Windows 10 Home Single Language yang versi 64 bit. Oke. Videonya agak buram ya. Kemudian kita pilih berikutnya, kita pilih yang bawah ya. Nah, di sini ada masalah lain ya. Ternyata Windows instalasi yang saya gunakan tidak sesuai dengan harddisknya ya. Di sini harddisknya bertipe MBR, sementara untuk instalasi Windows saya bertipe GPT ya. Nah, jadi dikarenakan di sini harddisknya kosong ya, jadi saya akan ubah terlebih dahulu untuk di partition tipenya ya menjadi GPT terlebih dahulu ya. Nah, bagi sobat yang sudah sudah terlanjur, silahkan ganti saja untuk USB instalasinya menjadi GPT ataupun MBR. Nah, di sini saya rubah dulu terlebih dahulu ya untuk tipe hard disk ataupun tipe disknya yang tadinya MBR menjadi GPT. Kemudian kita lanjut setup, kita pilih Home Single Language ya. Nah, kita pilih berikutnya. Nah, di bagian partisi ini kosong ya, karena sudah saya format dan sudah saya convert dari MBR menjadi GPT. Nah, di sini saya partisi ulang semuanya ya. Saya sedikit percepat untuk proses repartisinya. Dan untuk sobat tidak perlu melakukan hal seperti ini ya yang ada di sini. Nah, cukup lakukan instalasi Windows saja ya.
Dikarenakan di sini bukan tutorial instalasi Windows, jadi saya percepat untuk proses instalasi Windows-nya ya. Jadi intinya kita akan coba upgrade Windows 10-nya ke versi terbaru ya. Apakah setelah kita install versi Windows terbaru, mouse bisa berfungsi ya. Nah, di sini sudah selesai ya untuk prosesnya. Dan ternyata di sini saya tekan-tekan di bagian mousepadnya sudah bisa berfungsi. Nah, kita coba ya alihkan kameranya ya. Maaf. Ya, mohon maaf ya untuk videonya. Nah, di sini saya coba sentuh-sentuh di bagian mousepadnya, ternyata bisa berfungsi ya setelah kita lakukan instalasi Windows menggunakan versi yang lain atau versi yang paling atas ya dari versi sebelumnya. Nah, di sini saya lanjutkan lagi ya untuk proses instalasinya sampai ke menu home screen. Nah, di sini sudah masuk ke menu home screen ya. Kita pastikan lagi. Setelah masuk ke menu home screen, kita tekan-tekan atau kita sentuh di bagian touchpadnya di sini untuk dongle USB eksternalnya atau mouse eksternalnya sudah kita cabut ya. Nah, sekarang di sini sudah bisa berfungsi untuk di bagian mousepadnya. Jadi untuk kasus mousepad ataupun touchpad tidak berfungsi setelah dilakukan instalasi, ternyata itu permasalahannya di bagian instalasi Windows-nya. Nah, di sini untuk di bagian versinya menggunakan 21H1 ya. Dan di build-nya 19043. Nah, jadi sudah berbeda ya dengan versi yang sebelumnya yang terinstall di laptop Lenovo IdeaPad 330 ini. Oke, jadi sekian ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya.